dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, susuku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranmu, dan kau mengampuni kesalahan karena dosa. Dari ayat di atas kita mengerti, justru kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, pada waktu kita tetap berdiam diri, seperti yang dikatakan Daud, kadang kita tidak akan tambah baik. Kita akan mengeluh sepanjang hari. Namun bila kita mengakuinya, darah Yesus tersedia, Tuhan akan mengampuni kesalahan kita dan kesalahan kita. Saudara, sebabnya jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini dengan masih menyimpan dosa. Amin. Mari kita jadi seperti yang kata Ibu Bunda tadi, bukan babi-babinya Tuhan, maaf saudara, tapi domba-dombanya. Tidak kembali dalam Tuhan yang sama. Amin. Dan mari kita semua nanti pulang dari tempat ini betul-betul penuh dengan Roh Kudus. 23 ayat 12 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu betul dosa tidak kuasa atas saudara. Saudara bebas sungguh-sungguh. Amin saudara. Merdeka sungguh-sungguh. Lalu saudara sudah merdeka tersebut, yang sudah dipulihkan tersebut, membawa orang lain lagi untuk merdeka. Ya, seperti contoh Ibu Bunda tadi, keluarga Tuhan, abang-abang rohani, kakak-kakak rohani, membawa semua adik-adik rohani yang baru, khususnya di KKR kita kemarin, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi seperti Esther dipakai Tuhan, saudara dipakai Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari hidup Esther, kita harus selalu siap menerima nasihat firman. Sudah kita terima, kita patuhi. Kalau Esther ini tidak mau mendengarkan nasihat Mordekai saat dia dibawa ke istana, nasibnya pasti berbeda. Tapi Esther memiliki hati yang patuh. Dia rendah hati, mau menerima nasihat. Dengan jujur kita cek diri kita masing-masing, bahwa kita mau maju, menyelesaikan panggilan Tuhan yang besar dalam hidup kita, betul-betul tidak ada yang mustahil bagi kita, maka kita harus juga punya hati yang mau menerima nasihat firman. Kalau dulu kita mau, sekarang pun kita mau. Nanti pun kita mau. Jangan ada waktu di mana kita merasa diri kita sudah cukup baik, sudah paling top, paling hebat, tidak perlu lagi nasihat firman. Misalnya setelah kita mencapai umur tertentu, atau kedudukan tertentu, pelayanan tertentu, atau setelah diberkati banyak uang kita. Dulunya kita sangat mudah diajari firman, sekarang kita suka pilih-pilih. Sampaikan firman oleh hamba Tuhan, yang itu cocok, boleh diterima. Ini enggak cocok, terus diterima. Saudaraku, semua firman cocok. Amin. Amin, saudaraku. Dalam buku Esther 2 ayat 8, saya bacakan sampai ayat yang ke-10. Di sini dituliskan, setelah Tika dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah penguasaan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah penguasaan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangi yang melabur kepadanya dan juga 7 orang lain-lain terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Kita tahu namanya sebenarnya adalah Hadasa. Tapi Mordekai bilang jangan bilang namamu sekarang Esther. Jadi Esther menerima nasihat Mordekai, lalu Esther patuh. Sampai di istana
perempuan-perempuan yang lain, ini kesempatan ini meminta, kalaupun nggak jadi ratu, paling nggak akan pulang dengan membawa banyak harta kekayaan. Jangan sampai rugi. Tapi Esther dan Zedekiyah jangan minta apapun, dan dia patuh, saudara. Lalu Esther, kalau dia orang sayang kepadanya, dan yang paling penting, raja sayang kepadanya. Amin. Saudara nggak perlu semua orang seluruh dunia sayang dan setuju pada saudara. Saudara hanya perlu orang-orang yang disuruh Tuhan memberikan favor kepada saudara. Amin. Karena itu patuh pada Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan divine connection. Ya, hubungan supranatural yang khusus yang saudara perlukan untuk sampai dalam panggilan saudara. Ya, tidak perlu menyenangkan semua orang, jangan senangkan hatiku. Saya ulangi, Tuhan yang membawa orang senang pada saudara. Orang yang tepat. Bukan semua orang, saudara, orang yang tepat. Jadi mari rendah hati dan mau mendengarkan nasihat Roh Kudus. Juga tentunya nasihat firman, baik yang saudara baca secara pribadi dan juga yang disampaikan oleh orang-orang kepada saudara. Jangan kita sombong dan tidak mau mendengarkan nasihat firman. Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat yang bijak. Kita tidak mau seperti orang bodoh. Tapi ingin kita benar, kita lurus. Biar kita mau mendengarkan nasihat, kita mau seperti orang bijak.